New Year! Selamat tahun baru buat adik-adik semua! Yeay! Sangat bersyukur ya adik-adik, kita bisa memasuki tahun 2021. Yeay! Adik-adik, apa kabar semuanya? Kenapa? Kabar baik kan? Yeay! Adik-adik, hari ini kakak Peri Ikep tidak sendiri karena ada teman kakak Peri Ikep. Siapa dia? Kita panggil ya. 1, 2, 3. Kakak-kakak, kakak anak raja. Halo kakak Ikep. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama aku Abang Aron. Dan aku Kakak Niki. Kita berdua akan temani kakak Peri Ikep dan kalian semua untuk beribadah hari ini. Yeay! Terima kasih ya Abang Aron dan kakak Niki. Nah, adik-adik kalian udah semangat banget nih buat beribadah. Wah, pasti udah gak sabar nih buat nari bareng sama anak raja, ya kan? Nah, sebelumnya kakak mau bacain dulu tata tertib ibadahnya, oke? Pertama, mandi dulu sebelum beribadah. 2, berpakaian yang rapi dan sopan. 3, tidak boleh bermain handphone saat beribadah. 4, bernyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan. Dan yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kakak Nikita dan Abang Aron. Saatnya mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita doa dulu. Dan yang akan pimpin kita dalam doa adalah teman kita, Joa. Silakan Joa. Teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur atas kasih sayang-Mu kepada kami di sepanjang tahun yang lalu. Kami akan memulai tahun baru ini bersama di ibadah online di KDI Bekasi Kids. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Halo kakak Peri Ikep. Hai kakak Peri Mai. Halo Big Captain. Halo, apa kabar semuanya? Saya Big Captain, menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kakak Peri Ikep dan kakak Peri Mai? Kami semua baik. Adik-adik siap puji Tuhan? Let's go. Halo adik-adik, kakak Peri di sini. Bersama Big Captain, menyapa adik-adik. Mari beribadah penuh sukacita. Walaupun tak bisa berjumpa tatap mata. Siapa yang sudah siap? Lambaikan tanganmu. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita. Ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, kakak Peri di sini. Bersama saya, Big Captain, menyapa adik-adik. Ada anak raja bernyanyi bergembira. Kak Noella bagikan Bible story. Siapa yang sudah siap? Lambaikan tanganmu. Siapa yang sudah siap? Lambaikan tanganmu. Jesus loves me. Jesus loves you. 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 Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita. Ditemani papa mama mendengarkan
Year to you. Happy New Year to you. Selamat tahun baru untuk adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Kakak Noe di Bible Story di tahun 2021. Tepuk tangan dulu dong. Kak Noe excited sekali, Kak Noe semangat sekali menyambut tahun yang baru. Kakak harap adik-adik di rumah juga semangat ya. Dan sudah siap untuk mendengarkan Bible Story kita pada minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh masuk ke tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2020 yang luar biasa. Kami siap untuk menyongsong tahun 2021 dan kami siap untuk mendengarkan Bible Story pertama kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, senang sekali ya kita dikasih kesempatan untuk menikmati, merayakan tahun yang baru. Dan kita nggak merayakan sendiri loh adik-adik, tapi semua orang di dunia ikut merayakan tahun baru. Wah, seru sekali ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di tahun yang baru itu kita suka banget sesuatu hal-hal yang baru. Tuhan Yesus juga bicara soal hal-hal yang baru loh di firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan 3 ayat kalau Tuhan juga ikut merasakan hal-hal yang baru. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Yang pertama, Tuhan tetap setia dalam menyediakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Nih, Kakak Noe bacakan dulu ya ayatnya ya. Di Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah adik-adik yang duduk di atas tahta, di atas sana tuh itu adalah Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang gini, lihat aku menjadikan segala sesuatunya baru. Nah, sewaktu Tuhan membuat hal-hal yang baru, Tuhan mau kita melihatnya juga. Nah, segala sesuatu yang baru itu banyak adik-adik. Bisa teman baru, sekolah baru, baju baru, tas baru, sepatu baru. Bisa banyak hal yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Nah, kakak akan bacakan yang kedua ya, tentang hal yang baru yang ada di Alkitab. Yaitu Tuhan memberi roh yang baru. Kakak akan baca dari Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, aku itu maksudnya Tuhan ya adik-adik ya di sini ya. Yang tadinya hati yang keras, yang gak mau taat sama Tuhan, akhirnya dikasih hati yang lain. Hati yang baru, roh yang baru, roh yang taat. Kak Noe mah juga mau banget kalau dikasih hati yang baru. Maksudnya gini adik-adik, bukan tiba-tiba adik-adik dapat hati yang baru gitu bentuknya love. Enggak. Maksudnya kalau dulu mungkin adik-adik mama papa ngomong adik-adik susah dikasih tahu. Tapi sekarang adik-adik punya hati yang baru, mau obey sama mama papa, mau mendengarkan mama papa ya. Nah apalagi sih Tuhan masih melakukan hal-hal yang menakjubkan. Di Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Nah, sampai sekarang Tuhan selalu melakukan hal-hal yang ajaib. Adik-adik kebayang gak gimana adik-adik bisa tambah tinggi? Gimana rambutnya adik-adik bisa tambah panjang? Gimana adik-adik bisa naik kelas terus? Nah, itu semua keajaiban dari Tuhan adik-adik. Nah, yang terakhir, di dalam Kristus Ia memberikan kita kehidupan yang baru.
Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Kakak Noe mau mengajak adik-adik untuk tahun yang baru ini kita sama-sama menjadi ciptaan yang baru dari Tuhan. Caranya bagaimana Kakak Noe? Caranya adalah adik-adik membuat resolusi. Adik-adik tahu nggak resolusi itu apa? Coba ikutin Kakak Noe ya, Yuk. Resolusi. Apa sih Kak Noe resolusi itu? Kami tidak mengerti. Oke, Kakak Noe kasih tahu. Resolusi itu adalah impian atau sebuah tujuan. Dimanapun resolusi yang kita pegang, maka akan menentukan nanti bagaimana arah kita ke depannya. Simpelnya nih, sederhananya nih adik-adik, resolusi adalah hal yang atau sikap yang ingin adik-adik capai atau miliki di tahun depan. Contohnya nih, resolusi Kakak Noe tahun ini Kakak Noe mau olahraga supaya badannya sehat. Nah, adik-adik bisa mencatat hal apa saja yang adik-adik mau berubah menjadi lebih baik di tahun ini. Satu aja yang adik-adik mau berubah. Misalnya, Kakak Noe, aku mau rajin ibadah. Oke. Atau Kakak Noe, aku mau rajin baca Alkitab. Oke. Kakak Noe, biasanya aku kalau disuruh mama beresin kasur aku nggak mau, tapi tahun ini aku mau. Good. Kakak Noe, aku mau jadi anak yang senyum di sekolah. Good. Ya, bisa apa saja. Aku mau bangun pagi Kakak Noe, soalnya aku susah bangun pagi. Bagus banget. Ya, aku mau makan sayur Kak Noe, soalnya aku nggak suka makan sayur. Tapi kata mama papa aku harus makan sayur. Jadi tahun ini aku mau mulai makan sayur. Wah, Kakak Noe senang sekali dengarnya. Jadi adik-adik tentukan satu hal yang adik-adik mau capai di tahun 2021. Bisa? Bisa? Pasti bisa dong. Nah, kalau misalnya adik-adik bingung, kakak aku tidak tahu apa itu resolusi. Aku bahkan tidak tahu apa itu impian. Nanti tanya sama mama papa ya, biar mama papa bisa bantuin adik-adik. Oke? Satu hal yang Kakak Noe mau sampaikan terakhir. Kita tidak perlu menunggu tahun baru untuk memulai sesuatu yang baru. Karena firman Tuhan sudah menjanjikan hal baru untuk kita alami setiap hari. Ya, kakak akan tutup dengan ayat ini. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi Tuhan sudah kasih adik-adik hati yang baru, hati Kak Noe yang baru setiap hari. Jadi kita bisa berubah setiap hari. Apakah semua semangat untuk mengejar resolusi dan impian di 2021? Kakak Noe mau lihat tangannya, mana tangannya? Pinter. Oke, Kakak Noe akan kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kakak Noe bacain. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kakak Noe semangat untuk memulai tahun yang baru. Kakak Noe berharap adik-adik juga semangat di rumah. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar tentang resolusi, tentang impian, perubahan yang mau kami capai di tahun 2021. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.
Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Oh, every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Oh, every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Whoa, every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. 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 Halo adik-adik di rumah. Wah, adik-adik di rumah sangat semangat sekali ya ibadahnya dan nyanyi bersama anak raja. Bener banget di Captain, mereka sangat semangat dalam bernyanyi, bahkan dalam mendengarkan Bible story. Semangat terus ya adik-adik. Nah, di Captain, saatnya Art and Craft. Adik-adik sudah siap? Apa art and craft kita kali ini? Art and craft kita adalah bingkai resolusi. Yeay! Pertama, untuk anak kelas kecil. Alat yang akan kita gunakan adalah ada lem kertas, gunting, kertas, ada alat mewarnai. Cara membuatnya adalah kita ambil kertas, lalu dilipat menjadi dua bagian, seperti ini. Nah, kemudian adik-adik bisa meminta tolong kepada mama atau papa untuk menggunting kertas tersebut dan memotong menjadi 4 bagian, seperti ini. Nah, lalu adik-adik boleh menulis tahun 2021 pada kertas tersebut. Terserah adik-adik boleh sekreatif mungkin dalam menulis. Boleh menulis atau menempel pada kertas tersebut. Setelah itu, adik-adik boleh menulis resolusi adik-adik di dalam kertas tersebut. Adik-adik, caranya mudah kan? Semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Untuk anak kelas besar, alat dan bahan yang digunakan adalah 4 buah stik es krim. Ada lem kertas, ada alat mewarnai, dan ada kertas. Cara membuatnya adalah 4 stik es krim tadi kita lem di kedua ujungnya, lalu kita bentuk menjadi segi 4. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian kertas digunting menyerupai seperti ini. Lalu kertas tersebut ditempelkan pada stik es krim yang dibentukkan. Nah, contohnya seperti ini.
Kemudian, kertas yang lain adik-adik sekreatif mungkin bisa menggunting bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Kertas tersebut ditempelkan pada stik es krim. Contohnya adalah seperti ini adik-adik. Ya kan? Adik-adik bisa juga sekreatif mungkin untuk membuat tali atau gantungannya dari kertas. Oke adik-adik. Nah, bagaimana cara menulis resolusinya? Adik-adik boleh menggunakan kertas, digunting segi 4, lalu ditempelkan pada ini kayak ini. Nah, adik-adik boleh menulis resolusi adik-adik pada kertas tersebut. Oke adik-adik, caranya mudah kan? Nah, setelah adik-adik menyelesaikan semua art and craft, jangan lupa untuk foto, lalu upload ke Instagram dan tag ke GKDI Edukasi_Kids. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Adik-adik harus mengirim foto art and craft tersebut ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik? Adik-adik di rumah, jangan lupa ya ayat hafalan yang diberikan oleh Kak Noella. Ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Dan jangan lupa ya untuk direkam dan diupload ke Instagram GKI Edukasi_Kids dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Adik-adik, semangat ya dalam mengerjakan art and craft-nya. Ibadah kita telah selesai. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Teman kita Abigail akan menutup dalam doa. Silakan Abigail. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang tahun kemarin. Di tahun yang baru, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Abigail udah tutup ibadah kita dalam doa. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan. Aku Kakak Peri Ike. Aku Kakak Niki. Aku Abang Aron. Aku Big Captain. Dadah!